Tuan Feng, kamu masih datang lebih awal dariku. Agar kamu tidak melihat bagaimana aku masuk. Aku datang lebih awal. Akhirnya kamu setuju untuk menandatangani kontrak dengan perusahaan kami. Aku ingin berterima kasih atas nama perusahaan. Sepertinya ini yang seharusnya aku katakan. Kamu adalah pihak A. Kudengar pihak A baru saja selamat dari bencana. Ini bukan kehidupan setelah mati, kan? Hanya sedikit selingan. Kamu mendapat buku baru. Aku menebak akhirnya terlebih dahulu. Bisakah kamu menebak bagaimana kerja sama kita akan berakhir? Kemenangan besar. Tapi tidak akan berjalan lancar. Maaf, Tuan Su. Aku terlambat. Baru saja selesai rapat. Baik aku maupun tim penjualan berpikir wanita itu terlalu banyak berpikir. Terlalu egois. Beri aku minuman. Beri aku secangkir kopi. Tanpa gula, tanpa susu. Aku sedang berpikir. Gadis itu tidak tahu apa yang kita inginkan. Aku yakin dia masih perawan. Dan belum pernah jatuh cinta. Aku benar-benar berpikir dia butuh seorang pria. Menendangnya keras dari belakang. Kopimu tanpa susu dan tanpa gula. Kopi macam apa ini? Kopi cuka yang khusus disiapkan untukmu. Aku benar-benar butuh seorang pria. Menendangku keras di punggung. Benar, Tuan Jiang. Dia adalah Feng Lufei. Hari ini adalah pertemuan pertama kami di sini. Untuk kelompok dukungan keluarga orang hilang. Kita akan menjadikan tempat ini sebagai rumah kita mulai sekarang. Tidak perlu khawatir pindah setiap minggu. Kegiatan kita adalah berbicara dengan teman dan orang lain. Berbagi pengalamanmu. Kita akan menemukan bahwa masih ada harapan dalam hidup. Kita tidak sendirian. Hari ini Geleranan berbagi pengalamannya dengan kami. Tuan Su. Tuan Feng tidak bisa marah sekarang. Datang ke sini untuk mencari Jiang Dong. Kontrak. Aku sudah memikirkan banyak cara untuk menunjukkan dukunganku padamu. Telepon untuk makan malam. Kirim email. Tapi aku pikir, lebih baik langsung mengirim kontrak. Sepertinya pria yang berpengalaman memang lebih menarik. Bisa mendapatkan kontrak dari Tuan Feng. Aku sangat terhormat. Tapi jujur saja, aku tidak percaya kamu tidak melakukan hal-hal buruk itu di Amerika. Seperti cara kamu mengatakannya. Aku belum pernah melihat orang yang tebal muka. Sangat sombong. Jadi aku memutuskan untuk bekerja dengan orang ini. Aku sekarang resmi menjadi pihak A. Aku memintamu untuk memodifikasi rencana iklan. Gambarmu sebagai pria bersih. Tidak cukup jelas. Aku memperhatikan efisiensi. Rencana baru dalam sehari. Teman baru ini, mari berbagi pengalamanmu bersama. Namaku Tang Kiki. Saat aku masih kecil, ayahku meninggalkan kami. Aku tumbuh besar bersama ibuku. Tapi saat aku di SMA, ibu tiba-tiba menghilang. Jadi aku melewatkan ujian. Akhirnya masuk universitas yang buruk. Setelah lulus, juga tidak menemukan pekerjaan yang baik. Jadi aku sangat merindukan ayah dan ibuku sekarang. Aku membawakan sesuatu yang enak. Aku berterima kasih untuk itu. Sama-sama. Kamu bisa syuting. Tapi dengan persetujuan mereka. Aku sudah bertanya pada mereka. Mereka setuju sekali. Tapi bagaimana dengan temanmu? Aku sudah memutuskan untuk menyerah dan tidak menyutingnya. Ini pertama kalinya aku mendengar. Saat kamu lahir, ayahmu meninggalkanmu.
Yang kamu ceritakan padaku waktu itu. Apa yang kamu lakukan dengan permainan tongkat ayah? Dia ayah tirimu. Mereka sangat sedih. Aku tidak bisa bilang aku tidak sedih. Kamu tidak perlu percaya semua ini dibuat-buat olehku. Tapi cerita tentang tongkat yang ayah ceritakan itu benar. Aku tidak tahu mana yang benar dan mana yang salah dari ucapanmu. Kamu tidak perlu percaya padaku. Seperti aku juga tidak percaya padamu. Karena aku pikir kamu adalah pria dengan banyak cerita. Sudah larut. Pulang lebih cepat. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Nyimi. Selamat malam Tuan Hu. Es batu yang kamu butuhkan sudah ada di meja. Terima kasih Tuan Su. Selamat malam. Sayuran 12 potong. Tagihan utilitas 112 blok. Seorang pria sukses berdiri di puncak gunung, mengayunkan tongkat. Satu pukulan. Selanjutnya, tembakannya adalah pandangan dari atas. Sebuah bola golf. Bola terbang tinggi di langit melintasi lembah. Bola dengan elang di langit. Melewati, kemudian jatuh ke lubang dengan presisi. Potongan terakhir kembali ke gambar adalah gambar pria ini. Pada saat yang sama, slogan iklan yang jelas terdengar. Pria yang jelas tidak ada cacatnya. Efek keseluruhan juga bisa. Tapi jujur saja, aku masih sedikit kecewa. Ide yang kamu setujui sebelumnya. Dan golf sesuai dengan kesuksesan dan rasa elit. Elang sesuai dengan terobosan dan keberanian. Puncak gunung sesuai dengan kemandirian. Dan elang ini hanya melewati bola. Kami sangat bangga dengan ide ini. Ini sesuai dengan kepercayaan diri. Aku akui ini ide yang bagus. Tapi masih sedikit jauh dari yang aku inginkan. Presiden Su selalu sangat menuntut. Pasti bukan untukmu. Iklan produk sebelumnya. Dia juga memeriksa sendiri. Kamu salah. Saya punya persyaratan yang sangat tinggi untuk merek Lear. Ini adalah produk unggulan kami dalam beberapa tahun terakhir. Dari kantor pusat hingga Asia Pasifik. Hingga seluruh Greater China. Harapan tinggi untuk Lear. Biar saya jelaskan apa masalahnya. Rencana Anda ditujukan untuk konsumen pria. Sudah saya katakan sebelumnya. Produk Lear selain sampo pria. Dan sampo wanita. Selain itu, pria dalam program itu harus mewakili seseorang seperti ayahmu. Tidak kekurangan uang dan status. Tantangan hidup bagi mereka. Hanya bagaimana mendapatkan hole-in-one. Ini bukan pria dengan semangat Lear. Pria king yang itu seharusnya kamu, kan? Bukan juga. Ini adalah gambaran di kepala saya. Seorang wanita dan seorang pria. Dalam labirin penuh tangga. Lomba memanjat. Lihat siapa yang bisa mencapai puncak lebih dulu. Ide bagus.
Kalau begitu saya akan kembali dan membuat rencana. Pergi dulu, Tuan Feng. Saya akan mengantarmu. Tuan Su akan mengadakan rapat darurat di kantor Tuan Li dalam 1 menit. Sangat mendesak. Ya, pemberitahuan mendadak. Bagus. Ini adalah surat pengacara yang dikirim dari Amerika Serikat. Baru saja dikirim ke pengacara kami. Akan menuntutmu 8 tahun yang lalu. Diduga melakukan penipuan dan korupsi dana ekuitas swasta. Penggugat adalah seorang Tionghoa bernama MAKI. MAKI dulunya adalah partner saya. Dia dulunya adalah saksi kunci untuk membuktikan saya tidak bersalah. Tim pengacara kami mendekatinya. Pada dasarnya, tidak ada kemungkinan mediasi. Harga yang dimediasi MAKI sangat tinggi. Hanya berusaha menyesuaikan harga yang tidak bisa dibuka. Silakan masuk. Tuan Li, Tuan Hu. Duduklah dan lihat ini. Suran menyatakan dalam pernyataan publik beberapa hari sebelumnya bahwa MAKI adalah orang yang berada di Amerika Serikat saat itu. Saksi kunci yang dikhianati. Tapi sekarang, MAKI menggugat Suran di AS. Penipuan dan penggelapan dana ekuitas swasta 20 juta dolar. Saya baru mulai menerima informasi dari MAKI. Saya meminta Suran untuk datang sendiri. Permintaan maaf publik kepada semua pelanggan. Kalau tidak, saya akan mempublikasikan semua informasi yang saya miliki. Saya ingin Anda menilai kembali insiden ini, dampak pada merek dan perusahaan. Apa yang harus kita lakukan? Sekarang ada dakwaan resmi. Keseriusan masalah ini jauh melebihi penilaian kami saat itu. Saya mungkin kalah dalam kasus ini. Menurut hukum AS, jika penuntutan berhasil, hingga 200 tahun penjara. Tapi kita berada di Tiongkok. Gugat di Tiongkok. Setelah dihukum. Setidaknya tanpa batas waktu. Tuan Ya. Anda meminta saya datang ke sini. ITU hanya membuktikan kebenaran dari APA yang saya katakan. Apakah Anda mulai menghadapi kenyataan? Dalam hal opini publik, semua berita terkait perusahaan kami, baik yang benar atau salah, adalah tugas saya untuk membedakan Penilaian dan Penyerangan. Kemudian memutuskan siapa yang harus diminta pergi atau menyerang lawan. Beritahu Anda sebuah rahasia. Sebenarnya, saya sangat menyukai Suran. Ya? Apa yang ingin Anda katakan? Sebenarnya, tidak ada konflik antara saya dan Suran. Saya benar. Anda bahkan tidak ingin membeli saya. Tidak benar. Kami tidak perlu membeli Anda. Perusahaan kami telah memasuki pasar Tiongkok selama 20 tahun. Tingkat persetujuan pengguna mencapai 80%. Saya yakin Anda juga memperhatikan survei pengguna Anda sendiri. 60% menganggap Anda hanya mencari perhatian. Dan kemudian, Perusahaan kami tidak pernah mengancam orang lain, tetapi tidak pernah terancam. Pada titik ini, 183 mitra media kuat bersama kami dapat membuktikan. Kami memiliki generator informasi yang kuat dan pemulung opini publik. Thunder Fury bisa membuat rumor dari waktu ke waktu. Boom bersih saja. Kami tidak pernah menyalahgunakan. Ham and Chili. Saya pikir Anda masih membuat permintaan Anda langsung. Ini memudahkan kami untuk memahami situasi. satu-satunya permintaan saya sudah dikatakan. Suran meminta maaf kepada publik. Menurut Anda, apakah perusahaan akan setuju dengan permintaan seperti itu? Untuk skandal yang tidak ada. Meminta manajer umum meminta maaf kepada publik. Bagaimana Anda tahu itu tidak ada? Apa yang Anda dengar? Tentang Anda, Berita menyebar cepat. keluarga Feng memiliki saluran berita sendiri. Semua orang mengatakan bahwa Anda memiliki peluang lebih besar untuk kalah dalam kasus kali ini. Menang atau kalah? Anda harus pergi ke pengadilan untuk mengetahuinya. Yang ingin saya tanyakan adalah, Anda memang melakukan hal-hal ini. Jika Anda percaya saya, Anda seharusnya tidak menanyakan pertanyaan ini. Saya punya alasan saya. Saya ingin memastikan saya secara moral sempurna. Klien Anda adalah perusahaan V, bukan saya. Sama saja bagi saya. Seorang wanita tidak rasional. Jelaskan konsepnya. Saya ingin memuaskan rasa moral saya. Saya tahu apa yang ingin Anda tanyakan. Anda ingin tahu
Saya menghadapi investor yang gagal. Apakah Anda akan merasa bersalah? Investor saya bunuh diri. Beberapa mengejar saya di jalan. Dan mereka yang masih bekerja untuk melunasi hutang mereka. Anda bilang saya akan merasa bersalah. Tapi rasa bersalah tidak berguna. Karena dalam arti hukum, perusahaan bangkrut. Saya tidak bertanggung jawab atas mereka. Beritahu Anda ini. Bisakah Anda memuaskan rasa moral Anda? Kesombongan terpuaskan. Saya percaya Anda seharusnya yang pertama berbicara dengan wanita asing mengatakan ini. Ayo makan bersama. Pernah ada yang bilang, cara kamu mengetik sangat elegan. Aku harus berhenti ngomong sembarangan saat kerja. Yang kamu bilang ke aku bukan omong kosong. Aku sarankan Pak Su kasih kamu kenaikan gaji. Kamu udah makan apa belum akhir-akhir ini? Pak Su biasanya nggak suka ikut-ikutan. Tapi beberapa minggu terakhir, dia pergi ke grup bantu-bantu yang namanya Orang Hilang. Dia ngapain sih? Siapa Yong Chahu? Mungkin ada cewek yang dia pedulikan. Beneran tadi kamu bilang kasih aku kenaikan gaji? Kalau kamu bisa kasih tahu dia peduli sama cewek siapa? Beneran kok. Ada restoran Jepang enak dekat sini. Pak Su. Aku luar bentar. Kira-kira 2 jam lagi balik. Kalau ada yang nyari aku, suruh aja telepon aku. Kamu bilang, jangan-jangan cewek itu? Halo, nama aku Jack. Cantik banget kayak kamu minum di sini. Jatuh cinta ya? Kamu kuat nggak? Sama aku. Maaf, aku harus pergi. Pulang cepat banget. Mau nemenin aku nggak? Lepesan. Nggak, aku bakal marah. Aku suka lihat kamu marah. Lepesan aku. Sekarang lagi pemeriksaan keamanan. Tolong tunjukkan KTP. Ngapain lihat? Itu aku. Satu lagi yang mabuk. Aku nggak. Dia pacar aku. KTP. Pulang ke rumah kamu. Lepesan. Tadi kan bilang pacar kamu? Sementara, kamu nggak ngerti. Ayo pergi. Jangan ganggu, lepasin. Pergi, lepaskan, aku lepaskan. Pergi. Siapa kamu? Lepaskan aku. Lepaskan aku. Omong kosong apa? Pulanglah ke rumahmu, jangan kecewa. Siapa kamu, gila? Pergi, lepaskan aku. Kenapa kamu tarik-tarikan di jalan? Dia istriku, urusanmu apa? Siapa istri kamu? Siapa yang kenal kamu? Aku. Di mana mobilnya? Aku mabuk. Pergi, kenapa kamu tidak pergi? Kita harus cari mobilmu dulu. Kalau tidak, kamu akan ikut aku ke kantor polisi. Apa yang kamu lakukan? Hila kamu galak. Pergi. Pergi, lepaskan aku, lepaskan aku, lepaskan aku. Kamu tidak bisa menyentuh topi polisi. Kamu tahu. Katakan di mana mobilmu.
Aku bisa mengantarmu pulang. Kenapa aku harus kasih tahu kamu di mana mobilku? Temukan mobilmu dan kamu bisa lepas dariku. Bukankah kamu selalu benci aku? Ya, cepatlah. Adik, kamu memukul orang yang sangat tampan tadi. Tunggu sebentar. Kamu malu. Kamu malu. Jauhi aku. Kamu ulangi lagi. Semakin menunjukkan kamu malu. Kalau kamu ulangi lagi, aku akan memborgolmu. Untukmu. Pergilah dengan baik. Lihat betapa besarnya tiba-tiba. Benar-benar turun salju. Kamu jelaskan. Yang mana ITU? Mari, kamu lihat di mana ini. Di sini. Lihat saljunya. Ayo pergi. Sangat jarang. Rumahku sangat tampan. Cukup tampan. Adikku yang beli ini. Bagus. Polisi. Sungguh hebat. Perselingkuhan antara pria dan wanita. Aku tidak akan mencuci muka dan kakimu untukmu. Tahu. Kamu menebaknya dengan benar. APA yang kamu katakan. Aku bilang, kamu pintar. Apa yang aku katakan? Kamu menebak dengan benar. Orang ini menabrakku. Itu dia. Itu dia. Berbaringlah, kamu. Kamu tidak peduli padaku, kamu. Apa yang kamu lakukan? Berbaring. Apa yang kamu pikir aku pikir? Belajar borgol. Entah bagaimana kamu berbaring. Aku bilang padamu, jika kamu tidak mengajarku, aku tidak akan pernah membiarkanmu pergi. Kamu harus membiarkanku pergi sebelum aku bisa mengajarimu. Baiklah kalau begitu. Beri aku tangan. Jai Cam. Jai Potong. Sangat menakjubkan ini. Mengikat begitu cepat. Membingungkan. Aku tidak tahu harus berbuat apa. Begitukah? Apa yang kamu lakukan? Bukankah ini benar? Ini bukan untuk ditiru. Kalau tidak, Ada yang salah denganmu. Apa yang kamu lakukan? Kamu tidak mau. Apa yang kamu lakukan? itulah yang aku pelajari untuk digunakan. Kenapa kamu tidak mau diborgol saja? Aku. Adik. Karena kamu sudah melihat KTP-ku. Jadi kamu tahu usiaku. Aku akan menyiksamu. Agar kamu tidak mengatakannya. Baik. Kamu adalah perampok. Hey.
Yuren, biar aku beritahu. Jika kamu tidak datang, aku akan mati. Pelayan, tolong bantu aku mengumpulkan ini di sini. Aku tidak peduli perasaanmu sekarang. Aku tidak peduli apakah kamu memikirkannya atau tidak. Tapi ada satu hal yang harus aku beritahukan padamu. Bosmu Suran ada di luar pintumu. Kenapa kamu di rumahku? Apa yang terjadi? Cepat buka pintu. Bai Nathan. Beijing Gan. Tuan Su. Bagaimana kamu bisa datang? Bolehkah aku masuk? Silakan masuk. Tuan Ye. Hubungan antara kamu dan Sang Dayu adalah privasimu. Aku tidak berhak bertanya. Ketika Sang Daewo terpilih sebagai juru bicara Qingyang, kamu seharusnya memberitahu perusahaan tentang ini. Ya. Aku salah. Saran pribadiku. Kamu seharusnya menyimpan semua foto ini. Tidak. Tidak ada yang boleh menyimpannya. Baiklah. Aku tidak menggerakkan barangmu. Aku memberimu dua pilihan. Entah kamu membuang semua foto ini, atau kamu pergi dari sini. Aku tidak ingin kamu terus terperangkap dalam emosi masa lalu. Kamu masih punya pekerjaan yang harus dilakukan. Kamu punya kehidupan baru yang harus dihadapi. Baiklah. Aku ikut denganmu. Tuan Su, tolong antar aku ke rumahku yang lain. Kakak, kamu punya dua rumah. Kalau tidak, bagaimana aku bisa menjadi kakakmu? Mulai sekarang, hidup ini akan disimpan di sini selamanya. Halaman ini
Terbalik. Hidup baru secara resmi telah dimulai. Berjalan. Kamu bisa melakukan apa yang kamu katakan padanya. Apakah kamu menjauh dari emosi masa lalu? Lihat betapa sederhananya orang-orang. Bejada pintu terkunci, kamu tidak akan masuk lagi. Kita berdua berbeda. Orang yang dia hilangkan masih ada. Masih hidup di dunia ini. Tapi orang yang aku hilangkan, itu tidak nyata. Adalah fantasi. Ini adalah settingan yang dibuat seseorang untukku. Dia hanya hidup dalam ingatanku. Tapi aku lebih memilih untuk percaya bahwa ingatan ini nyata. Karena itu membuatku bahagia. Maaf Tante, aku baru saja pulang dari perusahaan. Lihat bagaimana kerugian ini dihitung. Semua kerugian di sini. Aku akan menggantinya. Aku tidak memberitahumu. Kalian anak muda benar-benar tidak tertahankan. Kamu membawa orang-orang aneh ke rumahmu. Aku benar-benar tidak tahan. Aku berpikir untuk membatalkan sewa kalian. Tidak Tante. Aku berjanji ini pasti hanya sementara. Tidak akan terulang lagi. Dan lain kali. Halo, aku sedang mencari petunjuk di luar sekarang. Baiklah, aku akan pulang sekarang. Maaf Tante, aku harus buru-buru pulang sekarang. Aku baru saja pulang di tengah perjalanan. Kamu lihat di sini semuanya sudah hancur sekarang. Aku tidak bisa minum air panas sama sekali. Aku belum makan sesuap pun sejak pagi. Tapi jangan khawatir, tunggu sampai akhir pekan. Selama aku punya waktu, aku harus bersihkan semuanya di sini. Semua dibersihkan. Ya sudah, aku pergi dulu. Anak-anak muda ini. Bawa 2 bangku ini untukku. Dan sofa ITU dipindahkan ke dalam. Bibi, kenapa tidak bilang sebelumnya sebelum datang? Ini ngapain? Nggak bisa tinggal di sini. Kalau nggak bisa tinggal, ya jangan tinggal. Kamu pindah. Bukannya kemarin sudah dibicarakan? Aku akan ganti rugi semua kerusakan furnitur ini. Berapa bisa bayar? Aku bayar lebih dari $1.000 untuk kedua meja itu. Aku akan ambil uangnya lagi untukmu, oke? Uangnya pasti hilang. Tapi kamu harus pindahkan aku. Berapa orang yang kamu cari hari ini? Buat berantakan di rumahku. Yakin besok bisa cari tim? Robohkan tembokku. Rumah. Daripada biarin orang ceroboh kayak kamu tinggal. Lebih baik taruh beberapa furnitur tua. Kamu beresin. Siap pindah. Sofa gimana? Saya Pak. Ngapain tiduran di sini siang-siang? Teman sekamarku nikah. Kamar 2 tidur kecil, jadi kamar pengantin. Aku diusir. Ngapain ketawa? Dan aku. Sekarang ada kabar baik dan kabar buruk. Yang mana mau dengar dulu? Burak. Aku suka sedih dulu baru senang. Kabar buruknya adalah pemilik rumah kita lagi bongkar-bongkar furnitur di rumah. Aku diusir. Kabar baiknya kita bisa cari rumah bareng. Sebelum kamu dapat pacar, kamu bisa tinggal sama aku. Menurut paman cabai selebgram yang bocorin, eksekutif perusahaan V yang terkenal diduga melakukan penipuan, menggelapkan $100 juta. Kasus skandal investasi swasta berkembang. Sejak paman cabai menuntut keras eksekutif perusahaan V.
Mulai dengan permintaan maaf publik ke semua pelanggan. Sampai saat ini hari ini, sudah lewat 259.200 detik penuh. Setiap detik dari aliran detik ini, eksekutif ini memiliki kesempatan untuk bangkit. Menyesali dosa yang telah dilakukan. Tuhan, Paman Chili yang baik hati, memberinya 259.200 kesempatan. Tapi dia tidak menghargainya sekalipun. Ini adalah kemarahan manusia dan Tuhan. Jadi aku memutuskan. Aku akan mempublikasikan semua informasi yang ada di tanganku. Aku mencuci piring di restoran Cina selama 30 tahun. Ini adalah uang pensiunku. Jadi dia dirampok. Kalau aku melihatnya lagi, aku akan menghancurkan kepalanya dengan piring ini. Ini adalah uang penyelamatan nyawa ibuku. Payarkin orang-orang terdepu. Ibuku sakit. Terbaring seperti ini dan tidak pernah bangun lagi. Ketika ekuitas swasta, dia penuh dengan kata-kata manis. Menepuk dada dan mengatakan bahwa keuntungan dijamin. Hampir menghancurkan dadaku. Jadi aku memberinya $100.000. Tapi tidak ada sisa tulang pun. Aku McKay. Lama tidak bertemu. Bisa kamu percaya? Aku memiliki waktu penuh 8 tahun. Tidak berjalan di bawah sinar matahari siang. Untuk melunasi hutang. Aku tinggal di sini. Di ruang bawah tanah. Aku akan mengambilnya begitu melihatnya. Cari uang. Aku menulis program untuk orang siang dan malam. Aku bahkan tidak berani menggunakan ATM saat pergi ke minimarket. Karena aku takut akan berteriak. Tidak ada saldo di kartu Anda. Aku seperti tikus yang terkapar dalam di New York. Ini adalah hidupku. Hidup pemenang hadiah utama Havel. Dan itu semua berkat dia. 8 tahun telah menghabiskan persahabatanku dengannya. Dia adalah penipu. Aku akan menuntutnya. Hari ini aku mengungkap nama eksekutif ini. Dia adalah manajer umum V Company Greater China. Su Ran. Hei Yanda. Aku harus bertemu Tuan Su hari ini. Orang pertama yang saya lihat setelah bergabung dengan perusahaan. Tolong bantu saya Gator. Terima kasih. Tuan Hu datang awal. Tuan Hu datang awal. Kecepatan jaringan sangat cepat. Saya khawatir semua orang di gedung ini sudah melihat video saya. Saya tahu mengapa Anda datang kepada saya. Anda ingin tahu apa yang dikatakan dalam video itu. Apakah itu benar? Tuan Su, saya tidak tertarik menanyakan masa lalu Anda. Tapi dari sudut pandang PR, Anda harus menjawab beberapa pertanyaan saya. Karena nama Anda telah terekspos di internet. Dan karyawan perusahaan mengetahui ini dari berbagai sudut. Kita perlu memiliki pendekatan penenangan internal. Bahwa MAKAI memang adalah partner saya. Setelah perusahaan bangkrut, hidupnya sangat menyedihkan. Pada saat itu teknologi inti kami dirilis lebih dulu oleh perusahaan lain. Akses ke teknologi ini, kecuali dia hanya saya. Jadi saya adalah tersangka utama kebocoran. Ini adalah kebenaran yang bisa saya beritahukan kepada Anda. Saya harap Anda bisa menangani krisis PR ini. Jangan biarkan citra perusahaan, karena saya rusak. Tetapi pada saat yang sama Anda harus bersiap. Saya mungkin kalah dalam kasus ini. Jadi di konferensi pers, Anda tidak perlu membela saya sepatah kata pun. Tuan Su, saya percaya Anda. Terima kasih. Kali ini kami tidak akan merespon secara positif. Hanya tunjukkan kepada publik tanggung jawab sosial perusahaan kami. Dan orientasi nilai. Tuan Su, Tuan Ye, Anda semua sudah di sini. Sudah menonton video Paman Cabai? Saya memiliki keyakinan penuh. Meminimalkan dampak dari hal-hal ini. Selama kita segera mengirim tim pengacara kita ke Paman Cabai Makai dan orang-orang dalam video
untuk memberitahu. Fitnah ada harganya. Mereka akan menghadapi Cina dan Amerika Serikat. Pengacara penuntut terbaik. Jiang Dong. Mereka tidak berbohong. Tidak bohong. Mereka benar-benar korban. Aku tidak peduli siapa mereka. Kerusakan yang mereka lakukan pada perusahaan sudah terjadi. Gugat aku akan menggugat. Oke, kamu tidak perlu menangani masalah ini. Krisis PR ini. Aku sudah menyerahkan semuanya kepada Tuan Ye. Aku yakin kamu akan menanganinya. Jangan khawatir, Tuan Su. Aku akan bersiap sekarang. Kamu bisa menikmati memukulku lagi. Ya, aku sangat menikmati kesenangan ini. Aku tidak tahu setelah kamu melihat gambar Emma Kai. Bagaimana perasaanmu? Dia sudah tua. Dan mata penuh kebencian. Semua ini berkat kamu. Kuma Kaoru. Aku benar-benar tidak percaya. Aku tidak bisa lepas dari cengkeramanmu. Tapi kamu masih ingin melihatku. Aku punya informasi tentang Xiao. Datang atau tidak? Aku diusir oleh Tuan Tanah. Baik. Aku punya teman yang kebetulan sedang menyewakan rumah di distrik belanja CBD itu. 4 kamar dan 2 ruang tamu. Sewanya lebih murah untukmu. 8,000 yuan sebulan. 8.000 yuan masih murah. Aku sudah dibayar untuk beberapa bulan. Kamu bilang baru saja diusir oleh Tuan Tanahmu. Betapa buruknya suasana hati. Yang kamu butuhkan sekarang adalah rumah besar yang terang. Membuatmu merasa lebih baik. Kamu dengarkan aku. Uang bukanlah yang paling penting. Yang paling penting adalah bahagia setiap hari. Tapi aku sekarang bisa menganggur kapan saja. Ya? Dengarkan kamu. Cui Dabing bilang, jumlahkan tingkat klik semua video yang saya posting bulan ini. Gajinya tidak sebanding dengan yang dia bayar. Jadi saya takut kehilangan pekerjaan. Dan yang paling sulit dicari saat ini adalah pekerjaan. Sekarang susah cari kerja. Kamu juga ada masalah. Enggak lah. Dengar keluhanmu. Aku merasa diriku sangat bahagia. Tidak ada yang perlu disediakan. Kamu sedang dalam suasana hati yang baik. Kamu bilang lebih mudah jika mencari kerja daripada kamu, kan? Apa kamu ingin pindah kerja? Tidak, aku cuma bilang begitu. Aku lihat berita di TV bahwa bosmu adalah penipu. Itu semua omong kosong. Bagaimana kabarnya sekarang? Apakah sudah terpengaruh? Kamu pasti sedang tidak enak hati kalau ada kejadian seperti ini. Kalau aku, mungkin sudah ambruk. Dia sekuat Iron Man. Apa kamu bilang ini benar? Sulit untuk dikatakan. Menurutmu orang kaya mana yang tidak punya sejarah berdarah? Bukan miliknya atau orang lain. Dia juga bilang padaku pagi ini. Bilang pria di video itu. Mantan partnernya. Kenapa kamu bilang dia memberitahuku ini? Pokoknya, urusannya. Perusahaan tidak berani menebak. Tebak saja percuma. Begitu juga. Hal ini nyata. Pokoknya, benar atau salah. Tidak peduli badai apa. Dia pasti yang terakhir tertawa. Ada sesuatu terjadi pada Suran. Kamu tahu? Tidak tahu. Siapa Suran? Suya adalah direktur utama V Company Greater China. Baru lihat berita hari ini. Dulu dia adalah penipu di Amerika. Aku pikir pria ini tampan. Tidak menyangka seperti ini. Penipuan. Iya, Penipuan. Iklan sewa ini benar-benar penipuan. Sebuah rumah disewa oleh 3 keluarga psikologis. Ditelepon pagi-pagi. Disewakan 2 bulan lalu. Terlalu tidak bisa dilakukan. Anggaran. Tahukah kamu anggarannya sudah melebihi lagi? Anggaran terlampaui. Melebihi lagi. Kamu tahu kenapa?
Kamu mau aku kasih tahu? Aku kasih tahu ya. Aku ada satu hal lagi mau tanya kamu sekarang. Semua departemen kita sudah keluar. Kamu ngapain di sini? Karena rumah kita sudah habis kontrak. Sebentar lagi akan diusir. Jadi kita mau. Perusahaan memeriksa catatan sewa terkait secara online. Rumah kamu. Kamu tinggal bersama. Tidak. Semua sudah habis kontrak. Kamu benar bohong padaku. Tidak, kita punya petunjuk. Aku baru-baru ini menemukan klub orang hilang. Semua anggota di dalamnya. Mereka semua punya pengalaman kehilangan kabar. Mereka bertemu seminggu sekali. Bicara tentang pengalaman masing-masing. Jadi aku rasa aku akan terus mengikuti. Kamu pasti bisa menangkap cerita yang sangat mengharukan. Cerita sangat mengharukan, Tang Kiki. Bisakah kamu kasih tahu aku di mana kamu tinggal? Di mana dia tinggal? Bagaimana kondisinya? Kasih tahu aku boleh tidak? Aku rasa kamu sepertinya datang dari Mars. Kamu sama sekali tidak tahu apakah manusia bumi itu. Tahukah kamu manusia bumi sekarang? Sudah terlalu sibuk. Aku sudah bilang Tang Kiki. Kamu bilang tidak ada yang mau dengar adegan pahit itu. Tidak ada yang menonton sekarang. Sekarang yang mudah menarik perhatian. Menarik perhatian, kamu tahu. Kamu hanya bisa menarik emas ini setelah menarik mata. Kamu tidak mengerti situasinya. Aku kasih tahu. Klub apa yang mau kamu rekam? Kecuali kamu bisa memotret ratu yang menarik perhatian. Kisah Satsuki. Bisa kamu? Kamu tidak bisa, kan? Bos, aku tidak bisa memotret kisah Satsuki. Tapi aku pasti bisa mendapatkan satu. Kisah yang sangat menyentuh. Aku percaya selama ada yang menyentuh. Pasti ada perhatian. Seperti saat kamu pergi melihat konser Luo Dayo. Dari Beijing ke Shanghai. Setiap gerbong penuh. Orang itu yang pergi ke konser. Kamu masih tidak ramai di antara mereka. Kursi keras terjepit semalaman. Luo Dayo yang juga bernyanyi semalaman. Tapi kamu berbalik dan kembali keesokan harinya. Karena kamu tidak membeli tiket untuk konser. Apa kamu tidak waras? Apa aku pernah menonton konser Luo Dayo? Bagaimana kamu tahu? Berapa umurku saat itu? Berapa umurmu? Apa yang kamu tertawakan? Apa hubungannya dengan kamu? Apa yang kamu tertawakan? Aku bilang padamu Tang Kiki. Sangat sederhana. Aku beritahu kamu selama ada CTR. Tingkat klik kamu tahu. Kamu akan baik-baik saja begitu tingkat klik naik. Kalau tidak kamu akan... Bar. Kamu bisa tenang. Aku akan menyelesaikan tugas. Malas memberitahumu. Kamu harus berhati-hati. Bos jalan pelan-pelan. Shu Yao menepu kekayaan emosionalmu. Tapi saat kamu mendengar namanya, masih terburu-buru datang ke sini lagi. Aku datang ke sini hanya untuk menjelaskan sesuatu padamu. Sekarang Shu Yao ada di hatiku. Hanya sebuah hayalan. Orang yang dia ingat. Dia bukan orang yang sama di kehidupan nyata. Shu Yao sekarang tinggal di Amerika. Adalah orangmu. Tidak ada hubungannya denganku. Jadi aku menyarankan kamu jangan berpikir terlalu keras. Ingin menggunakan dia untuk memerasku. Ya? Tunjukkan ini padamu. Aku mohon. Tolong jangan biarkan aku pergi. Aku mohon biarkan aku pergi. Biarkan aku pergi. Biarkan aku pergi. Aku mohon. Jangan bunuh aku. Kamu belum menemukan pacar setelah Shu Yao. Belum menemukan tempat. Selama ini tinggal di hotel. Setiap hari seperti workaholic. Bersembunyi di kantor. Jam kerja jauh melebihi waktu luangmu. Kenapa? Apakah wanita ini juga mengambil jiwamu? Jangan bunuh aku, jangan bunuh aku. Aku benar-benar tidak menghubungi Suran. Aku tidak pernah menghubungi. Suran kembali ke Cina selama 8 tahun. Mengasingkan diri. Tidak ada teman. Tidak ada pacar. Tidak ada waktu luang.
Tidak ada ruang pribadi. Qin Xiao ini hidup dengan cara yang sama seperti kamu. Setelah kami menemukannya, ternyata dia adalah aktris yang gagal. Meninggalkanmu punya uang. Tinggal di rumah di Florida. Tinggal di rumah. Tapi aku akan menulis surat untukmu setiap hari. Hanya saja tidak pernah dikirim. Sekarang hidupnya ada di tanganmu. Jika kamu bekerja sama dengan kami, dia akan hidup. Kamu akan mati jika menolaknya. Kamu ingin dia mati. Kalau begitu mati. Kamu tahu ada senjata yang mengarah ke kepalanya di sana. Aku hanya butuh telepon. Muncul di sana. Tidak ada hubungannya denganku. Suren. Aku menang. Kamu sekarang berubah menjadi binatang yang dingin. Tentara bayaran. Hati yang keras. Kita sekarang adalah orang yang sama. Ayo. Siapa Shuyao? Hello. Bagaimana dengan kejutan? Bagaimana dengan pria yang dulu ku kenal? Menulis puisi, suka bernyanyi. Anak laki-laki yang menangis di bioskop. Aku lupa dengan anak itu. Seperti apa kelihatannya? Terima kasih banyak. Ambil itu, nak. Menjadi diriku sekarang. Kejam. Kejam. Hanya dengan cara ini, dia bisa bekerja denganmu. Lalu kamu harus bersiap. Karena kasus Makai, kamu kalah. Selanjutnya, silakan Tuan Li. Bagikan pengalamannya dengan kami. Halo semuanya, namaku Li Shujing. Istriku hilang 6 tahun lalu. Hari seperti biasa. Bangun. Ke kamar mandi. Kyusai. Buick Serapan. Lala pergi. Aku hanya seorang penembak. Bukan maksud menyinggung. Hasilnya, dia hilang. Dan itu direncanakan. Sejak saat itu, aku menjadi pemabuk. Mabuk setiap hari. Tidak bisa pulang tanpa mabuk. Lalu aku berhenti minum. Sampai sekarang 789 hari. Tidak pernah menyentuh minuman beralkohol. Itu saja. Bagus, ada yang berikutnya. Delapan tahun lalu, aku punya pacar. Kami sangat mencintai.
Kami bilang akan bersama selamanya. Dia bilang padaku jika ada kehidupan berikutnya. Bersama di kehidupan berikutnya. Kami hidup bahagia saat itu. Punya kucing. Namanya Duke. Lalu pacarku sakit parah. Dokter bilang tidak akan bertahan di musim dingin itu. Aku berjanji padanya. Jika dia meninggal, aku akan pergi ke surga bersamanya. Hari itu akhirnya tiba. Dia meninggal di pelukanku. Pada akhirnya, aku tidak memiliki keberanian untuk mengakhiri hidupku. Mungkin itu kehendak Tuhan. Karena pengecutku membuatku mengetahui dia tidak mati. Saat aku pulang, aku memutuskan untuk membawanya kembali. Aku menjual sisa barang berharga, menyewa detektif swasta untuk mencarinya. Tapi dia seperti menguap. Tidak ada petunjuk. Saat itu aku tiba-tiba menyadari. Selama waktu bersamaku, dia tidak pernah bertemu temanku, rekan kerjaku. Satu-satunya tuan tanah yang pernah melihatnya. Juga meninggal dalam kecelakaan mobil kemudian. Berbicara tentang pengalaman ini, itu seperti novel misteri. Tapi itu benar-benar terjadi padaku. Setiap hari sejak dia meninggalkanku, aku memikirkan pertanyaan yang sama. Aku bersamanya. Apakah itu nyata? Lalu aku berkata pada diriku sendiri. Di hari-hari itu, hanya 1 detik bahagia. Maka detik itu nyata. Sudah bertahun-tahun sekarang, aku melepaskan segalanya. Dan aku bahagia. Karena aku tahu, dia masih hidup di dunia ini. Dan di hatiku, kita tidak pernah terpisah. Yang ingin kusampaikan padamu adalah, jangan pernah membenci orang yang meninggalkanmu. Terima kasih. Sudah kubilang sebelumnya, kamu tidak boleh masuk untuk mengambil gambar. Kamu aneh sekali. Aku di sini untuk acara. Aku tidak boleh. Pergi dan beritahu satpam. Berikan mesinnya padaku. Kamu tidak punya hak ini. Jika kamu tidak memberikan mesinnya padaku, Aku jamin kamu akan mendapat lebih banyak masalah. Bukankah itu Tuan Jiang? Tuan Fong, kamu juga di sini. Aku di sini untuk acara kelompok. Ada APA? Dia diam-diam memotret Tuan Su. Aku rasa dia tidak seperti sedang mengambil foto candik. Dan dia tidak memotret Tuan Su. Apakah kamu akan tahu jika dia benar-benar ingin mengambil foto candik? Dia sudah duduk di sebelahku. Baiklah, keluarkan kartu persmu. Aku bukan wartawan. Aku hanya seorang fotografer. Tapi aku bisa memberimu kartu namaku. Tang Kiki bahkan punya nama palsu. Untuk apa kartu nama ini? Ini nama asliku. Namaku Tang Kiki. 7 dikali 7, 49. Tidak pantas kartu namamu. Diambil oleh Tuan Jiang. Bagaimana jika Presiden Jiang mencoba mengganggumu atas nama perusahaan? Tuan Feng, kamu benar-benar suka bercanda. Bagaimana mungkin aku melakukan ini? Mengembalikanmu. Tidak apa-apa, datanglah ke perusahaan untuk mencariku. Aku mengundangmu minum teh. Aku memberimu Beberapa hal yang sangat menarik. Terima kasih sebelumnya. Omong-omong, terima kasih. Aku tidak tahu harus memanggilmu apa. Feng Lufia.
Terima kasih. Kalau begitu aku harus kembali ke perusahaan dulu. Dah. Aku rasa kamu akan mencarinya lagi besok. Bagaimana mungkin? Aku sudah mengembalikan kartu namanya. Dengan IQMU. Apakah kata-kata ini sulit diingat? Mengapa aku harus mempersulit seorang gadis kecil? Orang yang lemah, dengan mengganggu mereka yang lebih lemah dari dirinya. Untuk meningkatkan kepercayaan diri. Apakah kamu punya waktu sekarang, Jian Dan? Aku hanya ingin memberitahumu, bosmu tidak seperti yang digosipkan. Dia tidak jahat. Kamu tidak boleh meragukannya. Kamu meneleponku larut malam. Hanya untuk memberitahuku tentang itu. Ya, kamu gila. Pemimpin redaksi Cui, tolong datang ke sini. Pemimpin redaksi Cui, tolong tanda tangani perintah. Tang Cici. Tahukah kamu dalam masalah lagi? Ada apa, bos? Ada apa, bos? Mau aku beritahu. Jiang Dong datang ke perusahaan. Dia bilang kamu memotret Suran diam-diam tadi malam. Apa kamu memotret Suran diam-diam? Dan sekarang dia akan menuntut perusahaan kita. Tapi aku jelas-jelas bilang. Padanya kemarin. Aku bilang aku seorang juru kamera. Aku sedang syuting klub orang hilang. Berarti kamu tadi malam. Apa kamu bilang padanya? Kenapa kamu membantahnya? Bagaimana kalau kamu dimarahi? Kamu lihat APA. Tidak ada yang dilakukan. Apa yang kamu lakukan? Kamu duduk. Bagaimana kalau kamu dimarahi? Tahukah kamu telingamu untuk apa? Tang Cici, ketika telingamu tumbuh. Kamu akan dimarahi orang. Dari telinga ini. Keluar dari telinga ini. Kamu tahu. Tidak bisakah kamu tahan? Kenapa kamu membantahnya? Sekarang kamu menyeret website kita. Kenapa? Aku yang dirugikan, bos. Bagaimana dengan aku? Aku bilang padamu aku. Baru saja dimarahi direktur. Apa kata Jiang Dong? Kalau aku tidak memecatmu. Jia Engine Perpera. Bersama perusahaan kami sampai akhir. Zhao Ning, apa yang harus aku lakukan? Kamu bilang apa yang harus aku lakukan? Dia tidak tahu apa yang harus dilakukan. Aku akan memberitahumu apa yang harus dilakukan. Die Picat. Maaf, bos. Bisakah kamu memberiku kesempatan lagi? Aku suka di sini. Aku suka memotret kucing terbang. Aku juga suka kursi bernyanyi ini. Tang Kiki, aku mohon, oke? Aku mohon kamu pergi cepat. Kamu selamatkan perusahaan kami. Perusahaan kami adalah perusahaan yang sangat kecil. Kita tidak bisa melawan perusahaan besar. Kita tidak bisa menutupinya. Pergi jauh dariku. Aku punya urusan. Untuk dilakukan setelah kamu pergi. Aku ingin menulis surat ulasan untuk Jiang Dong. Aku beritahu kamu dalam hidup ini. Aku hanya menulis surat ulasan. Saat aku di kelas 3 SD. Untuk siapa aku menulis? Menulis surat ulasan untuk teman sekelasku. Karena dia tidak bisa menulis. Dia minta aku bantu menulis. Lalu dia memberiku uang.
Aku punya uang, jadi aku menulis saja. Aku sekarang 40 tahun. Aku 40 tahun dan masih harus menulis surat ulasan. Tang Cici, terima kasih. Aku bilang pergi jauh dariku. Dan kamu bawa kursi Twitter ini. Kursi obrolan diambil. Bagaimana? Bagaimana? Selamat tinggal kursi bernyanyi. Kapan itu bernyanyi? Kamu bawa pergi. Apa yang kamu lakukan? Kalender ini jelas-jelas bilang kucing gila. Milik perusahaan kami. Kenapa kamu bawa pergi? Kenapa? Itu properti perusahaan. Stapler ini dibeli bersamaku. Saat terakhir kamu rapat, aku yang bayar. Saya Pa. Membeli ini lebih dari 5.000 yuan. Aku bisa menuntutmu, pencuri. Perusahaan tidak. Kamu dipecat. Apa yang kamu lakukan dengan ini? Sampong kon? Tidak. Kalau budget jan gon amble. Apa yang kamu lakukan dengan foto ini? Ini. Itu aku. Oh, tentu saja aku tahu fotonya adalah kamu. Tapi bingkainya milik perusahaan. Sana, kamu ambil fotonya dan simpan. Dia foto Friday. Apa yang ingin kamu lakukan? Aku beritahu kamu. Kiki pergi, aku juga mengundurkan diri. Hebat. Aku baru saja berbicara lama di sana. Hanya untuk melihat bagaimana reaksimu. Kamu akhirnya bereaksi. Pria begitu baik. Sudah kukatakan padamu Tang Kiki. Kamu bawa dia pergi. Aku sangat senang. Masukin ke dalam kotak dan bawa pergi. Aku beritahu kamu Zhao Neng. Kamu pengacara kecil tanpa izin. Perusahaan tidak mau. Bail. Maaf. Aku lelah denganmu. Baik. Aku mengundurkan diri karena menyinggung Jiang Dong. Tapi kamu mencoba membuatku marah. Juga membuatmu kehilangan pekerjaan. Aku benar-benar minta maaf. Aku tidak melakukannya untukmu. Aku adalah poros khusus. Aku berpikir, hari ini dia membiarkanmu pergi. Besok biarkan aku pergi. Aku tidak ingin berada di tempat di mana bahkan karyawan sendiri tidak bisa bertahan. Jadi kenapa kamu tidak pulang lebih awal? Tapi jika kamu melakukannya, aku akan stres. Apa kamu takut aku akan mencuri pekerjaanmu? Nasi ini, aku dapatkannya. Sebenarnya, kamu tidak perlu begitu impulsif. Pikirkan baik-baik. Apa yang perlu dipertimbangkan? Aku tidak suka di sini. Aku beritahu kamu satu hal. Sebenarnya aku ingin menjadi pengacara sungguhan. Daripada bertengkar dengan kekek nenek, di sini sidia pare. Setidaknya kamu harus mencari pekerjaan baru sebelum pergi. Aku beritahu kamu sesuatu. Sebenarnya, aku punya banyak tabungan. Tidak dekat. Kalian berdua tunggu sebentar. Bos, semua barangku ada di sini. Bos, Ini pemimpin redaksiku. Gaji 1 bulan lagi untukmu. Pergi. tapi bos, Jangan panggil aku bos. Aku bukan bosmu lagi. Tang Cici. Kamu tahu, aku masih akan menulis surat rekomendasi karena kamu. sebenarnya kamu orang baik. Akulah yang mengecewakanmu. Sekarang kamu tahu aku orang baik. Tapi kamu sudah mengecewakanku. Baiklah, Tang Cici. Aku punya saran untukmu. Sebenarnya kamu juga orang yang sangat baik. Tapi kamu tidak cocok dengan pekerjaan kami. Lakukan saja yang kamu sukai. Mengerti? Pas. Terima kasih. Kamu benar-benar orang baik. Zhao Ning. Aku juga punya saran untukmu. Apakah kamu seperti ini? Aku tidak akan pernah mendapatkan seorang gadis.
Beberapa hari lalu, aku bilang ingin mencari rumah bersama. Aku tidak bisa menemukan rumah sekarang. Ini benar-benar pengangguran. Ya. Jika nasib buruk datang, biarkan datang sekaligus. Negatif menjadi positif. Kita harus pindah. Sangat disayangkan untuk mengatakan itu. Semua tabunganku sudah dibayarkan ke pemilik kos. Semua barang yang aku miliki sekarang. Hanya gaji bulan ini dari bos yang tersisa. Aku juga. Bukankah kamu baru saja bilang punya banyak tabungan? Ada. Aku meminjamkannya ke teman-teman untuk dekorasi kamar pernikahan. Kalau begitu, kita sekarang cuma 2 orang, Lara. Aku harus pulang dan berkemas hari ini. Pemilik kos kita sudah memberikan ultimatum. Situasinya sama seperti aku. Tapi setelah kita dapat sesuatu, kamu menginap di mana malam ini? Jika benar-benar tidak bisa, ayo pergi ke warnet dan menginap semalam. Aku harus cari rumah besok. Pasti tidak bisa begadang semalaman. Hari yang sangat dingin. Tidur di jalanan. Jangan sampai beku sampai mati. Aku punya ide bagus. Pergi kemana? Ayo pulang dan kumpulkan barang dulu. Lalu malam ini jam 7:30. Ketemu di pintu masuk Wanda Plaza. Oke, sepakat. Beri aku 2 porsi Black Forest. Kamu juga di sini. Apa kabar? Kamu sering kesini. Aku tidak pernah melihatmu. Karena aku fotografer. Saat kamu paling santai, itu saat aku paling sibuk. Seperti matahari dan bulan yang tidak akan pernah bertemu. Kalau begitu kamu tidak perlu kerja hari ini. Pengangguran. Tentu saja tidak. Aku mengambil cuti khusus untuk pindah. Aku tanya kamu ini. Kenapa? Orang ini benar-benar menarik. Aku minta tolong padamu. Kalau kamu punya alasan, mari kita rayakan bersama. Bagus untuk merayakan kepindahanmu. Rayakan matahari dan bulan akhirnya bertemu. Apa yang kamu katakan kemarin sangat bagus. Pasti banyak orang yang tahu rumor tentangku. Yang aku katakan kemarin adalah sisi lain dari rumor itu. Tapi bagaimanapun juga, terlihat sama bagiku. Apa yang sama? Setiap aspek dirimu telah kehilangan yang paling kamu hargai. Putus asa. Aku harus pergi sekarang. Terima kasih untuk hidangan penutupnya. Apa yang tak ketahuan Paman Chili IT benar? Perusahaan V sekarang mulai memblokir pesan. Seorang pemilik bersama. Karena pekerjaan. Aku tidak sengaja merekam video seorang eksekutif senior perusahaan V. Pemilik bisa mengambil buku catatan dan bersumpah. Konten video ini hijau dan sehat. Tidak ada kata kunci sensitif. Green dan tidak terhambat. Namun, perusahaan V tetap memaksa gadis itu untuk mengundurkan diri. Pemilik mempertaruhkan nyawanya untuk memposting. Perusahaan V sangat baik dan kuat. 10.000 sweeper sebelum dihapus. Apakah postingan ini memiliki tingkat klik yang tinggi? Judul forum belakangan ini. Ada apa dengan berita pemblokiran? Aku tidak pernah mendengarnya. Tanya saja Tuan Jiang. Tidakkah kamu mengirim surat pengacara? Mempyu. Cukup kirim surat pengacara ke komputer di seluruh dunia. Aku melakukan apa yang tertulis di postingan itu. Aku menangkap paparazzi itu sedang memfilmkanmu. Aku khawatir dia akan melakukan sesuatu yang menyakitimu. Jadi aku membawa pengacara keesokan harinya. Pergi ke pemimpin redaksinya. Pemimpin redaksinya juga salah. Berjanji untuk menghancurkan semua bahan syuting. Aku juga akan menyingkirkan paparazzi ini. Aku pikir itu karena paparazzi tidak puas. Hanya mencoret-coret di internet.
Apakah kamu ingin aku memperingatkannya? Jiang Dong. Pertama biarkan aku memberitahumu sesuatu. Paparazzi yang disebut-sebut ini. Dia hanya seorang penembak. Dia tidak memfilmkanku hari itu. Bekerja seperti biasa. Dan pria ini adalah temanku. Jadi kamu lakukan. Ini benar-benar keterlaluan. Aku hanya ingin melindungimu. Aku tahu. Tapi aku berharap setiap kali kamu melakukan sesuatu, pastikan semuanya jelas dulu. Jangan terlalu impulsif. Tahun ini, juga melihat rumah tanpa air mengalir. Ini langka. Sebenarnya, tadi ada yang sangat bagus. Tapi aku alergi serbuk sari. Aku ingin bersin begitu masuk. Berapa banyak yang sudah kita lihat? 32. Aku benar-benar berharap bisa berubah menjadi siput sekarang. Kenapa? Karena jika begitu, jika aku bisa menusuk dan bersembunyi. Jadi kamu tidak perlu bergerak lagi. Itu saja untuk diskusi hari ini. Sampai jumpa besok. Tuan Su, apakah Anda ada komentar lain? Aku berharap ada lebih banyak Jamaican Blue Mountains di sini. Aku akan sering berkunjung. Menggantikan Jamaican Blue Mountains. Pihak A sering mengunjungi studio pihak B. Ini pengawasan. Aku ingin minum kopi pihak B. Tuan Feng. Aku ingin bertanya sesuatu. Aku punya teman yang baru saja kehilangan pekerjaan. Kebetulan ada lowongan untuk posisi penulis naskah. Suruh dia mulai bekerja besok. Tapi aku tidak bisa memastikan. Apakah mungkin menghubunginya? Dia terlihat hebat. Tapi posisi ini sudah menunggunya. Terima kasih, itu benar. Bisakah kamu makan bersamaku akhir pekan ini? Tidak masalah. Pihak A Young Bear. Sepertinya wajahku tidak kecil. Tolong panggil Sally. Tuan Feng Seli, tolong ambil cuti panjang. Kenapa sebagai penulis naskah? Meskipun aku sering menunda-nunda, tapi aku sudah bekerja keras. Kamu bisa pergi ke Eropa liburan ini. Terima kasih Tuan Feng. Tolong berikan aku satu salinan Black Forest. Aku sudah memesannya untukmu. Bulan bertemu matahari lagi. Hari ini aku bertanya. Lalu aku harus bertanya kenapa. Karena kamu kehilangan pekerjaan. Kamu sudah tahu? Ya, aku punya kabar baik untukmu. Aku punya lowongan di sini. Terutama butuh kamu. Aku mengenal diriku sendiri dengan baik. Bisa diganti dari kecil sampai besar. Jadi tidak ada pekerjaan yang harus pakai punyaku. Aku serius. Biro iklan temanku. Terutama butuh kopi iklan. Lalu kamu tidak membutuhkanku lagi. Akulah orangnya. Begitu melihat iklan. Hanya konsumen bodoh. Aku tidak berpikir begitu. Kamu punya banyak ide liar sepanjang hari. Sangat cocok untuk kopi iklan. Lalu biarkan koin yang memutuskan. Depan ke belakang tidak. Jangan pergi. 2 menang dari 3. Keberuntunganmu tidak seburuk itu, kan? Lalu terakhir kali. 2 kali pertama dianggap pemanasan.
Tidak mungkin Tuhan menghendaki. Sudah menemukan tempat tinggal baru? Cukup nyaman. Rumah besar. Tempat tidurnya besar dan lembut dengan sandaran. Dan ruangannya sangat luas. Jika ada kesulitan, datang padaku kapan saja. Lalu berapa kesempatan yang bisa kudapat? 3 kali. Kamu menganggapku sebagai pohon harapan. Jika bisa. Lalu harapan terakhirku adalah kamu muncul 3 kali lagi. Sebelum kamu menghabiskan kue, aku seharusnya tidak mengubah pikiran. Lalu beri aku 3 lagi. Mengobrak-abrik. Tolong tunjukkan KTP. Kenapa setiap kali check-in aku selalu diperiksa? Aku tidak bisa dengar apa yang kamu katakan. Aku bilang, kenapa pemeriksaan selalu mendeteksi aku? Apakah aku terlihat seperti preman? Tolong tunjukkan KTP Anda. Bukankah kamu sudah melihatnya? Tolong bekerja sama dengan pemeriksaan. Masih banyak orang yang menunggu untuk diperiksa. Petugas polisi sedang bertugas lagi. Jujurlah padaku. Apakah aku tidak jujur? Oke, aku pergi dulu. Tidak bisa pergi tanpa menunjukkan KTP. Aku hanya tidak membawanya. Aku bukan Yukian, aku tidak bisa berubah. Warga wajib membawa KTP. Lalu aku ingin bertanya padamu. Lihat untuk apa KTP-ku? Mengidentifikasi status warga. Ya kamu mengenalku. Kenapa kamu harus melihat KTP-ku? Aku mengerti. Adik kecil. Setiap kali kamu melihatku dengan seorang pria, kalian semua berkedok memeriksa KTP. Ayo buat keributan, ya? Aku merasa sangat tidak nyaman. Ada apa denganku? Kita tidak saling mengenal. Bagaimana aku mengidentifikasi kamu? Jika kamu tidak mengenalku, bagaimana aku bisa disiksa di rumah semalaman? Jika kamu tidak bekerja sama dengan penyelidikan, tolong ikut aku ke kantor polisi. Kamu. Oke, datang sekarang. Jika kamu tidak menunjukkan KTP, aku harus meminta keluargamu. Ambil buku tabungan untuk membawamu pergi. Aku akan melakukan trik sulap untukmu. Tidak perlu menonton. Maksudnya apa itu? Kamu bisa pergi sekarang. Kamu sengaja membawaku kembali. Bukankah kamu hanya ingin menghabiskan lebih banyak waktu denganku? Selamat. Kamu dapat apa yang kamu mau. Aku hanya melakukan keadilan. Warga wajib menunjukkan KTP saat pemeriksaan. ITU. Malam itu, aku menyiksamu di rumah kita semalaman. Apakah itu serangan? Jika kamu melakukan keadilan menurut hukum, kamu harus menangani aku. Kenapa kamu bilang teman itu tidak datang kerja? Tidak perlu mempertahankan posisi itu untuknya. Dia tidak beruntung. Kadang aku pikir lebih mudah pakai bahasa Inggris. Misalnya, dia akan punya referensi yang sangat jelas. Dia perempuan atau laki-laki? Apa dia berbeda dengannya? Pasti dia.
cantik tidak? Oke. Oke, cantik. Pak Feng. Kamu nulis fiksi spekulatif? Cuma intuisi perempuan. Ini daftar proyek yang akan kami sponsori. Yang belakang alternatif bisa kamu lihat. Apa itu kelompok penelitian Bahteranu? Selesaikan ini. Ke Wildlife Conservation Society. Oke, akan aku tunjukkan setelah aku rapikan. Kamu tidak istirahat dengan baik kemarin. Tadi malam, aku pindah. Pindah tempat. Bantu teman pindah. Kamu masih ingat terakhir kali Jiang Dong dibunuh? Perempuan dipecat dari kerja. Dia juga baru pindah belakangan ini. Aku benar-benar tidak mengerti perempuan sekarang. Aku kasih dia kerjaan sama Feng Lofei. Dia harus lempar koin buat putuskan mau pergi atau tidak. Hasilnya, aku dapat 3 negatif dan tidak bisa pergi. Aku tidak tahu apa yang dia pikirkan. Dia sengaja. Sengaja. Apa itu tidak cukup jelas? Dia pasti senang menerima bantuan teman biasa. Tapi dia menolakmu dengan cara ini. Secara permukaan, sepertinya aku tidak mau berhutang budi. Tapi tidak sesederhana itu. Aku pikir, dia naksir kamu.